kalau seandainya kita ini harus berdoa? Kata syariatnya, kamu ini sombong banget ngedoa. Emang kamu udah bisa segala-galanya? Jangan ada orang ngomong seperti itu. Ya udah ngedoa aja. Tapi doa kita hanyalah sebatas usulan, ya, pembuktian kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta jatah kepada Allah. Kalau minta jatah itu seperti apa? Yang suka minta jatah itu preman. Kalau minta jatah pakai apa biasanya? Bawa apa dia? Bawa parang, bawa golok. Nggak kasih. Masa kita sama Allah kayak gitu? Ya Allah, kalau nggak diabulin, marah-marah kan kalau nggak dikabulin kan? Nendang pintu kan? Berarti kita sama aja seperti Adapun nanti apakah harus dikabulkan oleh Allah atau tidak, apakah harus dipenuhi oleh Allah atau tidak, itu terserah Allah. Kita itu udah dikasih semuanya, tinggal terima. Lalu haknya apa kita meminta lebih sama Allah? Wa in kana wala budda min ad-du'a falyakun du'a'uka ubudiyatan la talaban lil haz. Kalau seandainya kita memang harus berdoa. Nah ini. Tadi kan saya udah katakan, lebih baik nggak usah berdoa kan? Bukan berarti nggak boleh ngedoa. Boleh, kalau seandainya ngedoa pun boleh. Wa in kana wala budda min ad-du'a falyakun du'a'uka ubudiyatan. Tapi jadikan doa kita itu hanya sebagai ubudiyah. Ya, apa ubudiyah tuh? Ya, bisa dikatakan ibadah atau penghambaan, ya, pengakuan diri sebagai seorang hamba. Orang yang lemah, orang yang dhaif. Ya sudah selayaknya meminta pertolongan kepada yang lebih maha kuasa, kepada zat yang maha kuasa. La talaban lil hazi, tapi doa kita itu bukan untuk meminta bagian. La talaban lil haz, bukan untuk meminta minta jatah sama Allah. Boleh nggak? Tadi kan udah dikatakan, doa itu ibaratnya seperti usulan. Boleh nggak usul? Kalau usul harus dikabulkan nggak? Harus dilaksanakan nggak? Ya orang cuma usulan. Jadi bahasa kasarnya lah gitu ya, bahasa kasarnya. Doa itu seperti usulan. Ya kalau kita memahami usulan berarti kan seharusnya, ya, hakikatnya kita ini nggak punya hak gitu. Usul, ya usul aja silakan. Pak, saya mau usul. Silakan aja usul. Adapun nanti di ACC atau tidak itu terserah Allah. Enak nggak kalau kayak gitu? Wa in kana wala budda min doa, kalau seandainya kita ini harus berdoa. Kata syariatnya, kamu ini sombong banget ngedoa. Emang kamu udah bisa segala-galanya gitu. Jangan ada orang ngomong seperti itu. Ya udah ngedoa aja. Tapi doa kita hanyalah sebatas usulan, ya, pembuktian kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta jatah kepada Allah. Kalau minta jatah itu seperti apa? Yang suka minta jatah siapa? Polisi. Ini parah nih. Ini parah ini. Ini parah ini. Yang suka minta jatah itu preman. Kalau minta jatah pakai apa biasanya? Bawa apa dia? Bawa parang, bawa golok. Nggak kasih. Masa kita sama Allah kayak gitu? Ya Allah, kalau nggak diabulin, marah-marah kan kalau nggak dikabulin kan? Nendang pintu kan? Berarti kita sama aja seperti Masa sama Allah dipremanin? Nah, presiden kok dipalak kan? Ya bukan levelnya. Bukan levelnya. Jadi ngedoa boleh-boleh saja, hanya sebatas usulan. Perlu catat nih, biar kalimatnya agak sederhana, biar kita tuh nggak seolah-olah doa itu apa ya?
sesuatu yang harus dipenuhi oleh Allah. Hah? Kan kita kadang bayangannya seperti itu kan. Doa itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Allah. Makanya ada kalimat ad-du'a'u silahul mu'min. Apa artinya tuh? Doa adalah senjata orang. Hah? Ya bener. Doa adalah senjata orang mukmin. Senjatanya dia meminta pertolongan kepada Allah. Tapi bukan berarti kita memaksa Allah. Ya kalau nggak minta sama Allah, mau minta sama siapa emang? Mau minta sama genderuwo? Mau minta sama berhala? Hah? Logikanya sederhana aja. Tapi kan doa itu ibarat apa tadi? Senjatanya orang mukmin. Berarti kan manjur. Berarti kan hebat. Ya hebat, manjur. Ya kalau kita nggak mau ngedoa sama Allah, nggak mau meminta sama Allah, mau minta sama siapa? Adapun nanti apakah harus dikabulkan oleh Allah atau tidak, apakah harus dipenuhi oleh Allah atau tidak, itu terserah Allah. Terserah Allah. Logikanya seperti itu aja. Udah paham ya? Muter. Ini sebenarnya mudah loh. Yang nggak mudah itu hati kita. Nggak nerima. Karena pemahaman kita dari awal sudah agak melenceng. Terlalu memaksakan diri. Seolah-olah kita punya harga diri di hadapan Allah. Seolah-olah kita punya hak kepada Allah gitu. Orang kita hidup di dunia aja nggak minta nggak apa sebenarnya. Emang sebelum lahir minta sama Allah, ya Allah saya minta dilahirkan di dunia. Nggak minta nggak apa udah dilahirin. Kita itu udah dikasih semuanya sama Allah. Tinggal terima. Lalu haknya apa kita meminta lebih sama Allah? Fa in tarakta al-hudzuza subbat 'alaikal hudzuz. Nah ini kata kuncinya. Kalau kita nggak minta bagian sama Allah, subbat 'alaikal hudzuz, maka justru Allah akan memberikan bagian kita. Kira-kira kita kalau punya anak yang suka minta sama orang tua, terus ada lagi satu anak yang nggak pernah minta sama orang tua. Kira-kira bakal lebih banyak dikasih yang mana? Yang jarang bener tuh? Pak, bentar lagi saya nih lulus. Tapi saya nggak minta apa-apa, Pak. Terserah Bapak aja. Wah, ini anak yang paling disayang. Ada satunya lagi, Pak. Bentar lagi saya nih lulus. Beliin mobil dong. Beliin motor dong. Kira-kira bapaknya lebih sayang yang mana tuh? Yang pertama. Fa in taraktal huzuz subbat 'alaikal huzuz. Kalau kita meninggalkan meminta bagian, justru kita akan mendapatkan bagian. Ya kita di sini sama-sama belajar, sama-sama membuka hati kita, membuka pikiran kita ya. Jadi belajar agama itu harus dari yang sangat penting. Kalau kita salah memahami, nanti salah aplikasi. Tadi aja tuh udah kita ketampar tuh. Ya. Seolah-olah doa segalanya gitu ya kan? Ya memang kalau kita nggak mau ngedoa sama Allah, mau ngedoa sama siapa? Tapi bukan seperti itu konsepnya. Ya. Kita katakan secara kasarnya doa itu adalah usulan kita sebagai seorang hamba kepada Al-Khaliq. Adapun nanti yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan memberikan apa kepada kita, kapan waktunya, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baik adalah apa? Nanti dihujat loh. Dihujat loh nanti. Ya nggak apa-apa. Kalau orang nggak paham, pasti dia akan bakal menghujat. Tapi hakikatnya emang seperti itu gitu.
Resikonya kalau kita berdoa bisa dikasih A sesuai dengan keinginan kita, atau bisa dikasih B, atau malah justru dikasih C. Tadi kan, udah paham kan? Tapi kalau nggak ngedoa, orang semuanya udah tentuin. Atau berdoalah sesuai dengan keinginan kita, yang sederhana saja, nggak usah muluk-muluk. Lalu buktikan dengan perbuatan kita, ya.